Puji Tuhan, shalom saudaraku yang ada di rumah malam hari ini. Kita menikmati Tuhan yuk. Saya percaya satu malam hari ini kita bersepakat seperti firman Tuhan katakan seperti ini. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Tuhan hadir. Tuhan hadir bagi kami yang ada di sini. Tuhan juga hadir bagi saudara yang di rumah. Amin. Saudara percaya itu terjadi. Dan saudara percaya mujizat itu terjadi dalam kehidupan saudara malam hari ini. Dan izinkan kita bebas-bebasnya menyembah Tuhan malam hari ini. Sebab ketika Tuhan hadir, saya percaya janji Dia akan nyatakan bagi saudara yang rindu dalam segala pergumulanmu. Mari kita bebaskan roh kita untuk menyembah Tuhan. Kita datang dalam hadirat-Nya. Terima kasih Bapa. Ini kami, ini setiap umat-umat-Mu. Malam hari ini kamu mau lepaskan setiap apa yang menjadi beban kami. Dan kami mau terima setiap kegerakan ilahi yang Tuhan menyatakan bagi kami, Roh Kudus-Mu, sehingga saat kami menyembah, kami melihat Tuhan berdaulat bertata atas pujian kami malam hari ini. Kami bebaskan Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, keluarga kami malam hari ini. Dan kami mau bersorak bahwa Tuhanlah segala-galanya bagi kami. Kerinduan kami, harapan kami, hanya Engkau saja Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami mau nikmati Engkau, hadirat-Mu malam hari ini. Nyatalah sekarang, nyatalah bagi keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan dimanapun kami berada. Saat kami menyaksikan mesbah doa ini, kami percaya Tuhan hadir dan berdaulat di tengah-tengah kami. Berkati pujian penyembahan kami dalam nama Yesus. Kami siap menyembah Tuhan, bersyukur. Mari sama-sama yang siap menyembah Tuhan bertepuk tangan di tempat ini maupun di rumah, sama-sama kita bersorak-sorak bagi Raja. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang baik. Katakan amin. Dalam segala hal Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan di dalam hidupku. Tak perlu ku khawatir, Yesus jaminanku. Di dalam kesesakan Kau perlindunganku. Kau Bapa-Ku yang baik, selalu setia dengan janji-Mu. Kau pegang tanganku, beri kemenangan. Penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Dalam segala hal, dalam segala hal Kau turut bekerja. Terima kasih Tuhan. Mendatangkan kebaikan di dalam hidupku. Tak perlu ku khawatir, Yesus jaminanku. Di dalam kesesakan Kau perlindunganku. Kau Bapa-Ku yang baik, selalu setia dengan janji-Mu. Kau pegang tanganku, beri kemenangan. Penyertaan-Mu dan
tersedia bagiku. Kau Bapa-Ku yang baik, selalu setia dengan janji-Mu. Kau pegang tanganku, beri kemenangan, penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Sekali lagi katakan, Bapa yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, selalu setia dengan janji-Mu. Kau pegang tanganku, beri kemenangan, penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Selalu tersedia bagiku. Haleluya. Kami bersyukur buat Bapa kami yang baik. Ya daralamu ya sandaralaba Yesus. Haleluya. Hiriaralama sandaralamu. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu, Bapa. Ralama sandaralama ralamu. Terima kasih buat Bapa kami yang baik. Kau yang selalu menyertai setiap kehidupan umat-umat-Mu, Tuhan. Karena itu tidak ada yang kami rindukan selain Engkau, Bapa. Kami hanya merindukan-Mu, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kerinduanku menyenangkan hati-Mu. Kerinduanku tinggal di hadirat-Mu. Menikmati cinta-Mu, memenuhi hatiku. Kerinduanku tinggal di hadirat-Mu. Ini kerinduan kami, Tuhan. Kerinduanku menyenangkan hati-Mu. Kerinduanku tinggal di hadirat-Mu. Menikmati cinta-Mu,
nyanyikan pujian ini dengan kerinduan kepada Tuhan. Oh rapatakaralapatakaralap. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama kerinduan. Kerinduanku menyenangkan hatimu, kerinduanku tinggal di hadiratmu, menikmati cintamu, memenuhi hatiku, kerinduanku tinggal di hadiratmu. Kerinduanku Tuhan, kerinduanku tinggal di hadiratmu. Ini kerinduan kami, kerinduanku tinggal di hadiratmu. Kerinduan kami Tuhan, kerinduan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu, karena tanah hati ini telah disirami oleh hadirat Tuhan. Mari setiap saudara yang ada di rumah yang menyaksikan Mesbah Doa ini sama-sama yang percaya menikmati Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Gimana saudara keadaanmu di Mesbah Doa ini? Gimana Bu? Luar biasa. Luar biasa. Saya berdoa di Mesbah Doa kali ini. Saya berdoa supaya saudara juga mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Amen. Baik, saudara, hari ini saya ingin kita membahas, belajar dari sang orang yang terkenal, orang yang terkaya, orang yang penuh hikmat, ya, dan dia bahkan firman Tuhan berkata tidak ada orang yang lebih besar daripada dia. Siapa dia? Salomo. Kita akan belajar dari Amsal pasal yang ketiga. Dia menuliskan rahasia-rahasia bagaimana, karena dia udah mencapai, dia bisa kasih rahasianya. Gimana bisa menjadi pribadi yang diberkati Tuhan. Bukan mengejar berkat, tapi dikejar-kejar berkat. Amin. Tetapi satu sisi, bukan hanya diberkati, tapi penuh hikmat. Yeah. Jadi kalau saudara tanya, judulnya berkat dan hikmat. Gimana udah diberkati, tapi dalam setiap persoalan dia ngerti mencari solusi yang terbaik dalam hidupnya. Dan dia selalu mengambil keputusan menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita belajar satu persatu bagaimana rahasia memperoleh berkat, tapi sekaligus dia memperoleh hikmat. Coba sekarang Ibu Blora membaca Amsal pasal yang ketiga dari judulnya ayat 1 dan ayat 2. Amsal pasal 3 ayat 1 dan 2 judulnya berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Wow, ada banyak berkat ketika saudara menerima hikmat. Nomor 1, ayat yang pertama dikatakan, hai anakku, janganlah kamu melupakan ajaranku. Amin. Wow. Jadi, ayat yang kedua, kalau kamu tidak melupakan ajaranku,
kamu akan menerima panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Mana ada, saudara? Ada orang yang panjang umur tapi sakit-sakitan. Ini enggak, panjang umurnya, lanjut usianya, sejahtera hidupnya. Wow. Jadi seger, penuh damai sejahtera. Gimana orang bisa menikmati panjang umur, lanjut usia, dan apa, saudara? Sejahtera. Ini berkat yang datang karena dia memperoleh hikmat. Pertanyaannya, ini bisa datang karena apa, Pak? Ayat 1. Jadi saya akan bicara tentang 3 rahasia berkat karena hikmat, atau berkat dan hikmat. Hai anakku, ini rahasianya. Jangan kau melupakan ajaranku. Jadi, saudara, kalau pengen saudara menikmati panjang umur, lanjut usia, maka saudara harus tidak boleh melupakan firman Tuhan. Itu sebabnya kenapa saya selalu mengajarkan kepada jemaat, jangan kamu lupa membaca firman Tuhan. Why? Kenapa? Karena ini, kalau itu kamu pelihara, maka kamu akan menerima lanjut usia. Panjang umurmu, lanjut usia, dan sejahtera. Sekarang saya cerita ya. Banyak orang nggak ngerti, nggak dapat hikmat, sehingga dia nggak bisa usianya panjang. Kalau masalah kapan mati itu bukan urusan kita. Tetapi kalau hidup sejahtera, sehat, itu urusan kita. Betul nggak, saudara? Sejahtera, ya, berkecukupan, berkelimpahan, penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, urusan kita. Kitalah yang memilih. Pertanyaannya, Pak, ajaran apa yang saya harus pahami supaya saya beroleh damai sejahtera, bahkan bisa lanjut usia? Kalau lanjut usia berarti dia harus sehat. Kalau dia umurnya bertambah tapi sakit-sakitan, nggak sejahtera, dia bergantung sama orang dan dia nggak bisa pergi sendiri, ya hanya terpapar di rumah, nggak bisa menikmati. Bahkan saya kemarin doa gini sama Tuhan, Tuhan, selama kau masih punya tugas dalam hidupku, aku minta beri aku sehat. Kalau sudah selesai tugasku, udah aja Tuhan, panggil aja sambil sembahyang langsung panggil gitu. Kenapa kok begitu? Musa, perhatikan ya. Musa menikmati ini. Dia mau menikmati umur panjang, lanjut usia, dan hidupnya sejahtera. Bahkan Alkitab menulis waktu umur dia naik berumur 120 tahun. Maka 110 tahun. Maka Musa ini masih bisa mendaki gunung. Saudara, kalau pergi ke Gunung Nebo, saudara, kalau kakimu, lututmu tidak baik, nggak mungkin bisa. Apalagi kalau stroke, nggak bisa naik ke Gunung Nebo. Jadi harus kakinya kuat, ototnya masih kuat. Berarti Musa umur 110 tahun masih bisa mendaki gunung. 2, Alkitab menulis, dia masih matanya tidak kabur. Berarti matanya jelas. Hebat ya. Saya nggak tahu kenapa sampai tulis matanya tidak kabur, pendengarannya masih jelas, masih bisa naik ke atas gunung. Dan setelah itu dikasih tahu Tuhan, udah ya Musa, kamu nggak bisa lihat tanah perjanjian, sekarang mati. Di atas gunung. Saya bilang sama Tuhan, kalau sudah selesai tugasku, semua potensi perintah yang kau tugaskan kepadaku selesai, Tuhan, udah selesai, izinkan aku pulang. Tapi kalau belum selesai, permintaan saya sehat, lanjut usia, panjang umur, tapi sehat. Pak, firman Tuhan apa yang harus saya perhatikan? Saudara, kalau mau sehat, Anda mesti perhatikan 4 hal ini. Dan Alkitab menulis, kalau kamu makan di depan orang raja-raja, makanan raja, taruh pisau di lehermu, maksudnya apa? Maksudnya nomor 1, kamu mesti perhatikan makan yang sehat. Food,
perhatikan. Makanlah yang sehat. Kalau saudara mau makan sehat, makanlah sayur HOB dan ikan HOB, buah HOB, sambal HOB. Sehat semua. Karena apa? Sayurnya organik, hidroponik, ikan-ikannya pun organik. Sampai sekarang saudara, ikannya itu disukai banyak orang. Dan bukan hanya enak, sehat itu yang penting. Biasanya ada makanan yang sehat tapi nggak enak. Ada makanan yang enak tapi nggak sehat. Saudara pilih yang mana? Pilih yang mana? Ayo coba chat ya. Pilih makan makanan yang enak tapi tidak sehat, atau yang sehat tapi tidak enak. Saudara chat ya. Pilih mana? Saya tungguin ya. Chat. Tetapi sekarang ada makanan yang sehat tetapi enak. Yaitu apa? Sayur HOB. Saya kalau makan salad cukup dipotongin daunnya, lalu kemudian dipotongin buah apel. Saya nggak pakai dressing, saya taruh di atas. Kemudian makan, waduh, digado fresh. Itu vitamin, mineralnya tidak keluar, tidak dibuang. Kalau saudara rebus, sayur yang rebus itu ada di air, airnya harus saudara minum, makan. Kalau saudara buang airnya, vitamin, mineralnya ada di situ. Tapi kalau saudara makan salad atau makan gado-gado, saudara akan lebih sehat. Oke? Tapi yang nggak sehat apanya, Pak? Ya bumbunya, kalorinya tinggi. Tapi kalau saudara dressingnya yang bikin nggak sehat, lemaknya banyak. Jadi gimana sehat? Sehat makan sayur, tambah buah, ya dressing yang tidak berlemak jenuh gitu ya. Banyak sih dressing sekarang yang cair-cair, yang banyak dan enak. Makan sehat dan enak. Apalagi saya kalau makan ikan HOB, selalu saya pesan Bu Flora, jangan digoreng ya. Kenapa? Yang goreng sesekali lah, sekali supaya enak. Tetapi sisanya sop yang enak, sop ikan yang enak. Nah saudara perhatikan. Jadi yang pertama, pelihara makanan. Oke, makan. Pak, ajaran mana yang harus aku perhatikan? Ini, ajaran ini. Supaya kamu bisa menikmati lanjut usia, panjang umur, dan hidupmu sejahtera. Terus, apalagi Pak? Habis itu, coba Ibu Flora baca 1 Timotius pasal 4. Kitab 1 Timotius pasal 4. Sebentar ya, saya cari dulu. Ayat yang berapa nih ya? Saya cariin, Pak. Ayat yang ke-8, Bu. Silakan. Ini yang kedua yang harus saudara perhatikan. 1 Timotius 4 ayat 8. yang ke-8. Ya. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perhatikan. Yang kedua, yang pertama tadi apa saudara? Makanan. Kalau kamu lihat ada makanan raja atau makanan-makanan di depan raja, makanannya enak tapi nggak sehat, taruh pisau. Daniel itu disajikan makanan raja, dia pilih makan sayur HOB. Daniel itu makan ikan HOB, luar biasa. 2, latihan badani. Ini exercise yang kedua. Exercise. Saudara mesti latih badani. Pak, kenapa terbatas gunanya? Iya, karena kamu olahraga hanya berguna untuk di dunia ini. Karena ada latihan ibadah. Nah, ini berguna untuk hidup sekarang dan yang akan datang. Tetapi dengarkan, bukan berarti latihan badani terbatas gunanya kemudian saudara tidak latih badannya. Nah, latihan badani saudara semua orang harus exercise. Sekarang perhatikan, lihat saya mau jelaskan ini. Exercise penting untuk apa, Pak? Saudara exercise supaya saudara itu ada 2 olahraga. Pertama kardio, supaya pembuluh-pembuluh darah saudara, kardio itu jantung saudara kuat, aliran darahnya kuat. Itu semua olahraga kardio. Lari, jalan, berenang, apalagi treadmill, sepeda, semua olahraga apa saudara? Kardio. Tetapi ada latihan badani yang bisa
saudara tetap bisa jalan sampai lanjut usia, yaitu namanya olahraga angkat beban. Tujuannya untuk apa, Pak? Olahraga tujuannya cuman supaya otot-otot kita itu kuat. Kenapa otot kita dilatih, Pak? Karena sejak umur 30 tahun, otot kita nih menurut dokter turun 1%. Ada yang bilang 2%. Ya anggaplah 1% kurang. Jadi saat umur 40, kalau nggak dilatih ototnya turun 10% otot kita. Kalau umur 50 berarti turun 20%. Kalau 60 turun 30%. Berarti orang yang tidak mau angkat beban, latih kakinya, latih tangannya, angkat beban, squat. Kalau udah tua jangan squat lah ya. Saudara sit up gitu aja ya. Plank gitu ya. Supaya lututnya kuat. Ininya apa namanya? Pahanya kuat, core-nya kuat. Bagian latihan ini. Tangannya pakai barbel. Kalau nggak ada barbel, ambil batu aja di rumah yang gede ya. Bawa gitu. Ambil batu. Kalau ada yang nggak, Pak saya nggak kuat beli barbel, ambil batu yang gede di rumah. Saudara angkat 1, 2, sama aja. Saya lihat ada orang yang bikin semen, adukan itu diangkat. Nggak beli, nggak murah-murah, cari yang murah-murah aja. Yang paling murah ya cari batu 1 lalu saudara angkat tiap pagi. Saudara pasti kuat. Ototnya kuat. Food. Yang kedua, exercise. Exercise perlu 2, kardio dan apa? Angkat beban. Yang ketiga, rest. Saudara perlu rest, perlu istirahat. Untuk apa, Pak? Supaya saudara membiarkan tubuh saudara bisa mengalami detoksifikasi. Ada orang minum apa namanya itu wortel, apel diminum untuk detox. Minum sayur-sayuran untuk detox. Padahal sebenarnya Tuhan udah punya detoksifikasi yang natural. Yakni apa? Tidur. Tidurlah 7 jam. Saudara, saya pakai jam ini untuk evaluasi saya punya tidur. Dan saya bisa record berapa jam saya tidur. Kalau kurang saya bilang. Kalau saya ini gampang sekali lihatnya. Kalau saya kurang tidur, suara saya mengecil. Nah, jadi saya perlu tidur. Kenapa, Pak, harus tidur 7 jam? Karena mulai jam 11 malam udah mengalami detoksifikasi liver. Jadi liver itu yang punya 500 fungsi. Kalau ginjal cuman menyaring racun. Tapi kalau liver banyak fungsinya. Menurut dokter, mereka detoksifikasi ada ratusan fungsi dari liver. So that's why jaga liver sehat. Gimana caranya? Supaya dia fresh, saudara pasti mau tidak mau harus tidur lalap. Nanti dari jam 11 sampai jam 5 pagi, itu ada proses detoksifikasi paru-paru, jantung, ginjal, dan terakhir jam 5, usus dibersihkan. Makanya begitu Anda bangun tidur, minum air, langsung pergi BAB. Kenapa? Detox semua dikeluarin, racunnya dikeluarin. Food, exercise, ajaran, and rest. Dan yang ketiga, jangan stres. Kalau ada khawatir, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Firman Tuhan semua yang saudara mesti dan saya mesti lakukan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan supaya kamu nggak stres. Karena kalau orang stres, badannya itu habis. Orang stres itu bisa banyak penyakit yang disebut dengan psikosomatis. Jadi, Amsal pasal yang ketiga ayat pertama. Kamu harus tidak boleh melupakan, ingat ajaranku dan biar hatimu memelihara perintahku. Pelihara semua firman Tuhan dan setiap kali Anda baca, Anda stres, lihat, khawatir, cemas. Tuhan bilang, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan supaya kamu nggak stres lagi. Dengan cara demikian kamu, yang kedua dia bilang apa? Amsal pasal 3 ayat yang kedua, wow, dikatakan kamu akan panjang umur, lanjut usia, dan penuh dengan sejahtera. Oke, Ibu Flora, sekarang yang kedua. Berkat apa lagi yang tersedia dan hikmat apa yang harus saya lakukan? Sekarang silakan Bu Flora baca Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga lanjutnya. Amsal pasal yang ketiga, ya. Ayat yang ketiga. Ya.
Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ya, ayat selanjutnya, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Oke. Berkat yang pertama tadi, kamu umur panjang, lanjut usia, tapi nggak stres, Ya. penuh sejahtera, damai sejahtera. Oke. Yang kedua, kamu berkatnya dulu saya siapkan. Berkatnya apa? Kamu akan mendapatkan kasih, penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara mau nggak terima promosi datang dari Tuhan? Promosi datang tidak dari timur dan barat. Promosi datang dari Tuhan. Kamu dipromosikan oleh Tuhan di depan Tuhan dan kamu dihargai di depan manusia. Ini berkatnya yang kedua. Semua orang mencari ini. Ada orang dengan cara sikut kanan, sikut tinggi supaya naik. Orang untuk duduk jabatan itu banyak yang sikut kanan, sikut kiri. Pakai cara-cara money politik. Cara-cara yang tidak sehat. Tapi Tuhan itu nggak anti promosi. Nih, kamu akan mendapatkan kasih, dicintai, tidak dibenci. Tapi kamu juga mendapatkan penghargaan. Terima promosi, kamu dihargai oleh Tuhan. Dan dipromosikan oleh Tuhan. Dan kamu dapat penghargaan di depan manusia. Pak, untuk dapat berkat ini, apa yang harus saya lakukan? Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, apa yang harus dilakukan? Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan kamu. Jadi, dua ini tidak boleh hilang dalam hidup saudara. Tadi yang pertama, firman Tuhan itu harus disimpan di hati kita. Kedua, kamu harus mengejar dan kalungkan itu di dalam loh hatimu. Artinya, kamu harus punya terus-menerus. Dikalungkan, tuliskan dan talungkan pada lehermu dan tuliskan itu pada loh hatimu. Kenapa dikalung? Supaya kamu mudah mengingat. Dekat di hatimu, kalungkan di leher supaya kamu mudah. Apa-apa yang nggak boleh hilang, nggak boleh turun. Kasih dan setia. Saudara belajar mengasihi, jangan suka membenci orang lain. Belajar mengasihi, jangan suka membuat hal yang jahat pada orang lain. Jangan merancangkan yang jahat. Yang kedua, setia. Ada banyak orang yang baik, tapi tidak banyak yang setia. Saudara, banyak sekali orang yang baik, tetapi siapa orang yang setia? Saya berdoa supaya saudara bisa melihat betapa orang kalau setia itu dicari oleh Tuhan. Orang yang setia itu sangat dicari oleh Tuhan. Kita membaca Amsal pasal yang Amsal pasal 21 Mari Bu, Amsal 20 ayat 21 Bu. Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-21 demikian bunyi firman Tuhan. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Amsal 20 ayat 28 Bu. Oh ya, Amsal 20 ayat 28. Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Iya, jadi gimana caranya supaya tahtanya atau promosinya tetap dipertahankan? Kasih dan setia melindungi raja. Apa artinya? Artinya kalau dua ini tidak hilang dari dalam hidup saudara, saudara akan tetap punya promosi atau raja itu tetap ada pada tahtanya. Kesetiaan. Saudara pengen menikmati keluarga yang dipromosikan oleh Tuhan, suami istri mesti setia. Dalam Amsal dikatakan, orang baik banyak, tetapi orang setia siapa mendapatkannya? Artinya Tuhan mau supaya saudara dan saya belajar setia. Pak, setia itu apa bedanya dengan baik? Lihat saya. Orang yang baik, ya dia akan tetap baik
ketika orang yang ditolongnya itu berbuat baik. Tapi kalau orang setia, dia tetap berbuat baik walaupun orang yang ditolongnya tidak berbuat baik. Itu orang setia. Lalu yang kedua, apa bedanya baik dengan orang setia? Kenapa Amsal sampai tulis banyak orang baik tapi sedikit atau orang yang setia, siapa mendapatkannya? Orang yang baik itu dia punya maksud tertentu. Aku baik sama orang itu karena embel-embelnya, karena aku pengen PDKT, aku pengen mendapatkan perhatian dia, aku pengen dapatkan hal khusus dari dia. Tapi kalau orang setia, dia melakukannya tanpa pamrih. Dia melakukannya tanpa udang di balik rempeyek. Yang ketiga, apa bedanya baik dengan setia? Orang yang baik, dia melakukannya hanya sesekali aja. Tetapi kalau setia itu melakukan kebaikan terus menerus. Jadi orang yang baik tapi terus menerus, orang lain lihat dia orang yang setia. Nah, siapa orang yang setia? Dia pasti tetap dipromosikan oleh Tuhan. Saudara akan diangkat. Saudara disakiti orang lain, tetap saudara mengasihi, kasih dan setia. Kalau saudara bukan sekedar baik, saudara mengasihi, tapi saudara bukan sekedar baik, tapi saudara setia, Tuhan akan hadiahi. Amsal pasal 3 ayat yang keempat dikatakan apa? Wow, kamu akan mendapatkan apa saudara? Penghargaan dalam pandangan Tuhan dan penghargaan di depan manusia. Saudara, saya kalau pergi ke RIS ya, karena dia tahu itu mobil saya ada tulisannya WTC 222 atau WTC 3B311 WTC, itu semua satpam di situ. Begitu saya masuk, ya, walaupun saya tidak ada, tetap aja karena ada mobil itu, Pak Yunus pun dihormati begini, saudara. Sopirnya pun dihormati. Kalau saya ada di dalam gitu ya, saya lihat satpam, waduh, menghormati gitu. Dalam hati saya, waduh, dihormati Pak Satpam aja senangnya bukan main, saudara. Bagaimana kalau dihormati Tuhan, dihargai Tuhan, dimahkotai Tuhan, diangkat Tuhan. Waduh, senangnya pasti tak terhingga. Betul apa betul, saudara? Ya, jangan tinggalkan kasih dan setia. Sebab Tuhan itu mengasihi saudara. Amin. Tuhan itu mencintai saudara. Ada lagu yang bagus. Kasihmu, karyamu nyata dalamku, kau pegang hidupku dalam tanganmu, darahmu, salibmu tebus hidupku, namamu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalammu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, kami mau terus percaya. ku aman dalammu. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal. Amin. Apa yang Kau firmankan tak pernah gagal. Kuasa-Mu sempurna,
pengharapan kami. Harapanku Yes Lord, takkan hilang masa depan. ku dalam. Tuhan tak pernah gagal, semua firman-Nya tak pernah gagal. Amin. Rencananya tak pernah gagal. Amin. Oke. Berkat yang pertama tadi, sekarang berkat kedua, sekarang berkat yang ketiga. Dan hikmat apa yang kita dapat harus kita lakukan supaya berkat itu datang. Amin. Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima dan 6. Silakan Bu Flora. Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya kepada Tuhan Dan- dengan segenap hatimu. Terus? Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Iya. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Lanjut sekalian ayat 7, Bu. Ayat yang ketujuh, jangan ayat yang ketujuh, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. 8, Bu. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Oke, sekarang perhatikan yang ketiga sekarang ya. Saya akan mengakhiri bagian yang ketiga. Berkat apa lagi Pak yang Tuhan beri? Kalau saya mendapatkan hikmat, berkat dan hikmat itu berbarengan atau berkat dari hikmat yang saudara dapat. Berkat yang ketiga, Tuhan berkata itu yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulangmu. Sekarang ayat 6, coba perhatikan. Ayat 6. Akuilah dia dalam segala laku, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi dengan kata lain, berkat yang ketiga, jalanmu itu lurus, tidak dibuat Tuhan belat-belit. Oke? Lalu kemudian kalau kamu sakit, Tuhan akan menyembuhkan. Ayat yang ke-8. Menyembuhkan, coba ayat 8. Itu yang akan menyembuhkan tubuhmu dan tulang-tulangmu yang sakit disegarkan oleh Tuhan. Ini bicara semangat. Saudara perhatikan ya, jalan lurus itu bicara tentang jalan yang cepat. Kalau jalan yang berbelat-belit, orang yang berbelat-belit ya, Tuhan juga berbelat-belit, itu suksesnya lama. Kenapa ada orang yang cepat mudah diberkati dan jalannya lurus? Karena hikmat yang ketiga yang saya mau bahas. Kenapa ada orang yang mudah berhasil? Karena jalannya lurus, yang lain belok-belok. Ada yang belok-belok, banyak jalan menuju Roma. Ada yang lurus, ada yang jalan menuju kesuksesan sama. Jalannya belok-belok. Kenapa? Dia berbelat-belit. Tuhan juga berbelat-belit terhadap dia. Kalau saudara mau jalanmu lurus, cepat, lebih cepat mencapai keberhasilan. Nah, yang hikmat yang ketiga yang harus saudara dapat. Sekarang saya mau bahas hikmat apa Pak yang harus saya lakukan, yang harus saya terima supaya saya bisa jalannya lurus dan sukses lebih cepat. Kalau saya sakit, disembuhkan tubuh saya. Dan kalau semangat saya hilang, disegarkan kembali tulang-tulang saya. Nah, kita mulai ayat yang kelima. Ini ayat kelima, ini hikmat yang ketiga yang harus saudara punya. Percayalah kepada Tuhan. Oke? Dengan segenap hati. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan belajar bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini hikmat. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini hikmat yang ketiga yang harus saudara miliki atau harus saudara punyai. Pak, maksudnya gimana? Saudara, setiap kali ada persoalan atau ngambil keputusan, selalu ada yang namanya good idea, pasti dari saudara. Dan God's idea, itu dari Tuhan. Kalau caranya saya melangkah, saya selalu gini. Sekalipun aku punya ide bagus, selalu saya tanyakan kepada Tuhan, apakah ide ini bagus gak menurut Tuhan? Good idea belum tentu membuat jalanmu lurus. Good idea belum tentu God's idea. Tapi kalau God's idea is always good idea. Kadang-kadang muncul ide-ide yang kreatif, ide-ide yang bagus. Setiap persoalan saudara mau ambil, selalu diperhadapkan mana yang good idea, mana yang God's idea. Jadi Tuhan bilang, selalu percayalah kepada Tuhan
walaupun nggak masuk akal. Contoh, pada waktu pandemi, semua orang squeeze pengeluaran, semua orang squeeze atau mengikat pinggang semua expenses. Pasti itu normal, good idea. Tapi saudara tahu apa yang Tuhan bilang kepada saya? Justru di tengah pandemi, Tuhan bilang, beri makan kota. Orang lapar banyak. Orang yang gak bisa kerja banyak sekali yang gak bisa makan. Justru di tengah-tengah pandemi, kita mengeluarkan sembako sampai 2 truk. Sebulan Pak, bukan tiap minggu kita bagikan kepada orang-orang. Sampai ada yang bertanya, Pak, saya masih ingat pada waktu di tengah-tengah pandemi seperti itu. Pak, Bapak serius nih, tiap minggu kita bagikan ini. Kerjakan karena kita disuruh oleh Tuhan. Lalu kemudian di tengah pandemi, tiba-tiba kita nggak bisa masuk kantor, nggak boleh karena harus WFH. Lalu kemudian Tuhan bicara, beri makan kota. Bukan dengan sembako, tapi kamu create ministry supaya bisa memberi makan banyak orang. Kita create lah HOB. Saudara perhatikan, ini bukan good, bukan bagus menurut banyak orang. Karena semua orang di tengah pandemi, mereka harusnya squeeze menurut cara yang bagus, menurut hikmat cara dunia. Tetapi Tuhan punya cara yang berbeda, God's idea. Pada waktu Tuhan bilang, kamu lipat gandakan beri makan kota, saya langsung panggil 5 kontraktor untuk membuat itu greenhouse, membuat kolam, membuat apa saja, membuat jalan dan sebagainya. Waktu kita membuat itu, ada full timer ngomong kepada full timer lagi, full timer ngomong kepada full timer lagi, dan ada orang yang berani menyampaikan kepada saya. Dia bilang gini, Pak, nanti full timernya ini masih dapat PK nggak Pak, dapat gajian nggak Pak? Emang kenapa? Habis Bapak ngeluarin banyak duit ke HOB, nolongin orang miskin. Nah, saudara perhatikan, kalau saudara mau menerima jalan yang lurus atau cepat sukses, cepat berhasil, saudara mesti ngikuti God's idea. Saudara tahu, ketika kita kerjakan, buktinya full timer juga dikasih makan sama Tuhan. Nggak ada pusat yang saya sunat. Mereka dapat, saya bilang gini, kalau kamu nggak makan, kalau kamu sampai PK saya sunat, saya tidak akan kerjakan ini. Tenanglah, gini, suruh Tuhan, Tuhan pasti memberkati. Saudara, selama 2,5 tahun, tidak ada full timer yang saya sunat. Dan yang luar biasa, yang hebat, Tuhan menyediakan semua uang yang kita perlukan untuk bangun House of Bread. Dan selama 2,5 tahun saya ngantor di kebun. Saya belajar semua pertanian, peternakan, perikanan. Kita belajar semua pengolahan ikan, semua pengolahan sayur, semua pengepakan, packaging kita kerjakan. Kita belajar, punya waktu. Kalau sekarang nggak punya waktu, pelayanan udah padat. Kenapa? Orang lain lagi berpikir kita udah selesai tengah pandemi. Di tengah pandemi, House of Bread sudah jadi berkat. Cepat. Jadi sekarang banyak gereja belajar, banyak Pemda belajar. Bahkan orang kementerian kemarin dari Kemendes, semua kepala dinas provinsi dan kabupaten dipanggil, dan penyuluh-penyuluh dipanggil untuk pergi ke HOB. Coba bayangkan. Saudara saya pun nggak pernah memikirkan. Nah, Tuhan bilang, kalau kamu pengen dapat berkat, sukses, kamu dapat berkat yang besar dari Tuhan, orang lain masih mencari, kau sudah sampai, jalanmu lurus, maka percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Itu sebabnya sampai hari ini, saya tidak pernah memikirkan untung atau tidak. Yang saya pikirkan, ini good idea atau God's idea. Kalau God's idea, saya percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ayat yang ke-6. Apa hikmat yang harus saya? Saudara, bagaimana caranya saudara bisa percaya? Saudara harus mengakui Tuhan. Bahwa idenya Tuhan itu is always the best. Dan Tuhan itu jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Ingat ya, ingat. God's idea dan God's idea. Yang kedua,
jalanmu dan jalannya Tuhan itu berbeda. Yesaya 55 ayat 10. Jalanmu sama jalannya Tuhan beda. Kayak embek sama kuda. Oleh karena itu, akuilah Tuhan dalam segala jalanmu. Dan dia akan membuat jalanmu lurus, cepat berhasil, cepat sukses. Saudara saya, tanpa saya sadari, tiba-tiba di tengah-tengah House of Bread itu, agrowisata, tiba-tiba muncul air yang bagus, jernih. Lalu tiba-tiba ada God's idea muncul. Kenapa kamu nggak bikin air minum sendiri ya? Kenapa nggak kepikir waktu pandemi ya? Padahal di pandemi juga bisa kita kerjain. Enggak, bukan itu yang dibutuhin waktu pandemi. Kamu mesti tolongin orang sayur supaya sehat, imunnya kuat supaya jangan mati. Kamu kasih yang baik. Tapi sekarang saudara tahu, sebentar lagi kita akan bikin air minum sendiri dalam kemasan. Karena air kita di HOB itu bagus banget. Udah dites, belum diapa-apain. Udah sesuai dengan standar SNI air minum dalam kemasan. Bayangkan, belum diapa-apain. Tapi kalau untuk bikin air minum, BP POM tetap menyarankan harus filter mangan. Harus filter FE. Harus dipakai filter silika. Terus semuanya filternya berderet. Terus baru kemudian harus melalui UV supaya tidak ada spora, tidak ada mikroba. Supaya standar mau air yang bagus, air yang kurang bagus dipastikan semua hasilnya bagus. Saudara, saya juga nggak ngerti di tengah-tengah seperti ini Tuhan bilang itu ya saya kerjain. Nanti satu hari saudara akan lihat God's idea, God's idea. Jangan caramu kau tonjolkan, izinkan caranya Tuhan. Sebab caranya Tuhan, cara dia bekerja, rancangan Tuhan jauh lebih hebat dari rancangan kita. Percayalah, Tuhan akan membuat kamu sukses. Ayat yang ke-6 dan ke-7 dikatakan, jangan kamu menganggap dirimu sendiri bijak, jangan menganggap kamu yang tahu. Tapi singkirkan semua ide-ide yang buruk, yang jahat. Terus ayat 8, Tuhan akan bukannya meluruskan jalanmu, tapi dia akan menyembuhkan saudara dan menyegarkan tulang-tulang saudara. Saudara, mungkin ada saudara yang dalam kondisi bisnismu lagi gak bagus. Mungkin jalannya ada satu jalan Tuhan tuh tak terselami. Lagu ini tuh lagu yang bagus banget. Dia bilang sekalipun jalanmu tak terselami, tapi aku mau percaya kepada Tuhan. Sekarang perhatikan. Mungkin jangan-jangan saudara mengandalkan kekuatanmu. Gimana kalau sekarang saudara mengandalkan Tuhan? Gimana kalau sekarang jangan pakai ide yang good idea, tapi saudara belajar God's idea. Saya mau berdoa, sebelum nanti Bu Flora berdoa, saya pengen mendoakan saudara yang saudara perlu God's idea. Jalan-jalan Tuhan, ide-ide Tuhan, rancangan Tuhan. Setelah kita nyanyi ini, saya pengen doakan saudara. Jalanmu tak terselami, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari saudara,
Saudara yang lagi dalam kondisi kau rasakan, Tuhan kenapa bisnisku, kerjaanku lagi down. Saya mau berdoa supaya kau terima God's idea. Amin. Jalan Tuhan, ide Tuhan, rencana Tuhan. Angkat tanganmu. Oh Santa Karara, Bo Santo Karara. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus supaya Engkau berkenan membuka. Sebab mereka pengen cepat berhasil, mereka pengen sukses, mereka pengen lurus jalannya sehingga cepat mencapai tujuan yang Kau inginkan. Sukses, berhasil, bahkan beruntung. Dan Kau berkata, jangan andalkan pikiran, jangan andalkan kekuatanmu, percaya kepada Tuhan dan andalkan Tuhan. Aku berdoa supaya Kau menaruh God's idea, God's plan, rencana Tuhan, ide yang dari Tuhan. Dan itu yang berbeda dengan cara kami berpikir. Dan Tuhan akan memberkati anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Dan Bu Flora akan berdoa untuk semua pokok-pokok doa yang datang. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Kau menyampaikan pesan-Mu. Ya. Sesungguhnya jalan-jalan-Mu sudah Kau sediakan. Bahwa kami melihat Tuhan, lewat hikmat yang Kau curahkan dalam hidup kami, bahwa buat kami melihat jalan-jalan yang Kau sediakan. Yes. Berikan kami kesetiaan untuk melakukannya ya Tuhan. Sehingga kami punya jaminan bahwa kemanapun jalan kami tahu kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, aku berdoa malam ini buat anak-anak-Mu yang menyampaikan pokok-pokok doa di hadapan-Mu. Dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan. Yes. Kami bawa teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Yes. Kayak berdoa Tuhan, kayak berdoa mereka yang sembuh, berdoa untuk kesembuhan Tuhan, baik dari sakit stroke Tuhan, Yes. sehingga menyulitkan pergerakannya Tuhan. Yeah. Bahkan ada yang belum bisa bekerja karena stroke yang dialaminya Tuhan. Kayak berdoa, Sembuhkan, Engkau menjamah dan pulihkan. menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus, anak-anak-Mu disembuhkan Tuhan. Dalam nama Aku Yesus. berdoa yang mereka yang Cancer, mengalami Tuhan. gangguan pada tulang, Ya. gangguan pada persendian, gangguan pada tulang belakang, Ya. juga pada bagian otaknya, bagian Ya. sarafnya Tuhan. Kami berdoa Dalam nama Yesus. mereka yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit ataupun mereka yang sedang beristirahat di rumah Tuhan, kami berdoa, kami minta, sebab kesembuhan adalah hak kami Tuhan. Kami berdoa, kami minta dalam nama Tuhan Yesus supaya Engkau menjamah setiap bagian yang sakit. Ya, Dan kami berdoa semua yang sel-sel yang bermutasi, yang mengakibatkan cancer, yang mengalami Mati penjalanan saat dalam ini, Kau nama kata Kau Yesus. berhenti bermutasi. Dalam nama Berhenti Yesus. bermutasi. Dan aku berdoa semua sel kanker mati, kering dalam nama Yesus. Kering. Tuhan, kami berdoa. Biarlah kami melihat mujizat kesembuhan-Mu yang mengalir Tuhan. Dan anak-anak-Mu bersyukur oleh karena apa yang Kau buat Tuhan. Tidak pernah Kau tinggalkan kami sendiri. Kami berdoa mereka yang mengalami sakit dalam pencernaannya, mengalami GERD Tuhan, sakit lambung yang berkepanjangan Tuhan, atau mereka yang mengalami sakit pada setiap organ, mengalami sakit pada pankreasnya, ginjal Tuhan. Kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus, semua sakit ginjal, semua sakit diabetes Tuhan, Kau menolong, menjamah dan menyembuhkan. Oh my God. Tuhan, sebab kalau kami mencari hikmat daripada-Mu, kami akan mengalami kesegaran dalam tubuh kami akan mengalami kekuatan, kami akan mengalami kesembuhan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih oleh bilur-bilur setiap anak-anak-Mu disembuhkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, anak-anak-Mu yang mengalami gangguan pada bagian geraknya, pada bagian tangan dan kakinya Tuhan, Engkau menolong dan menjamah. Engkau menyembuhkan, berikan kekuatan Tuhan. Kami melatih hidup kami dan hari ini Engkau mengingatkan supaya kami hidup sehat. Ketika kami hidup sehat, kami percaya tubuh kami pun akan Kau pulihkan. Amen. Ampuni segala kesalahan kami di waktu yang lalu. Dan biarlah malam ini kami kembali datang kepadamu dan kami berdoa. Ketika kami minta pengampunan, kami bertobat dari jalan-jalan kami yang salah.
jahat, maka Engkau akan memulihkan semua kesehatan anak-anak. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa dalam doa anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan atau yang akan menjalankan interview pada waktu sebentar lagi ini Tuhan. Kayak berdoa Engkau menolong Tuhan. Berikan hikmat-Mu, berikan pertolongan-Mu Tuhan. Kayak berdoa Engkau tidak membawa anak-anak-Mu ke tempat yang salah, tapi Engkau akan bawa anak-anak-Mu di tempat yang tepat. Mereka dapat beraktivitas, bahkan mereka bisa berkontribusi di tempat di mana mereka bekerja untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Aku berdoa berkati apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu dengan berlimpah-limpah. Berkati anak-anak-Mu yang berusaha, mereka yang bekerja Tuhan. Kayak berdoa aku berdoa dalam setiap hubungan kerja Kau berkati Tuhan. Supaya kuasa dan kasih Kristus nyata Tuhan. Ketika anak-anak-Mu mengalami fitnahan, mengalami bully dalam tempat pekerjaan, aku berdoa Tuhan yang jadi pembela Tuhan. Tuhan yang jadi penolong. Kayak berdoa ajari kami tidak mempertahankan hak kami, tapi biarlah kami dengan rendah hati memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan campur tangan dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa buat hubungan dalam rumah tangga suami dan istri, orang tua dengan anak-anak. Kembalikan Tuhan anak-anak kepada hati orang tuanya, dan aku berdoa orang tua mengasihi anak-anaknya dengan tulus. Kayak berdoa pulihkan keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, menjadi tempat kerukunan. Sebab ketika kami menjadi rukun, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat yang berlimpah-limpah. Berkat dari hikmat, bahkan segala berkat yang kami perlukan Tuhan limpahkan di tempat keluarga yang rukun Tuhan. Kami berdoa kembalikan, persatukan Tuhan suami, istri dan anak-anak. Mereka menjadi kesatuan yang rukun, dan Tuhan akan memerintahkan berkat sorgawi mengalir dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa ini kepadamu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sambil angkat tanganmu katakan, aku percaya ada mujizat. Yes, kami percaya, kami percaya. Aku percaya Kau bisa membuat jalan yang lurus bagi umatmu. Yes, Lord. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Mari angkatlah dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di mesbah berikutnya. God bless you.